Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutia. Berita pertama, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Anies Mata, menegaskan calon presiden yang akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024 harus didukung suara segar perolehan suara Pileg 2024. Bukan sebaliknya, yang didukung oleh suara mati hasil perolehan suara pemilihan legislatif 2019 lalu. Hal itu disampaikannya dalam Gelora Talks yang tayang pada Rabu 1 Juni 2022 kemarin dengan tema Pro Kontra Pileg dan Pilpres 2024 di waktu bersamaan, apa untung dan ruginya. Program diskusi pekanan itu dihadiri juga oleh Komisioner KPU RI 2022 hingga 2027 Betty Epsilon Idros, Akademisi Ilmu Politik Universitas Indonesia Hurriyah, dan pendiri Lingkar Madani Rai Rangkuti. Agar supaya presiden yang akan datang dipilih dengan suara yang legitimate karena suaranya berasal dari hasil pemilu yang fresh. Hasil pemilu yang aktual yaitu pemilu legislatif 2024. Sehingga kita mengusulkan pelaksanaannya dimulai dengan pemilu legislatif terlebih dahulu, baru kemudian pemilu atau pemilihan presiden dan kemudian pilkada. Atau kita bisa membuat opsi yang lainnya dengan tetap memisahkan antara pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Berita selanjutnya, Partai Gelombang Rakyat Indonesia menyatakan siap menjadi partai politik pertama yang akan mendaftar sebagai peserta pemilu 2024 pada awal Agustus 2022 mendatang. Kepastian ini disampaikan setelah Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora setelah menerima berkas verifikasi partai politik dari 25 provinsi atau Dewan Pimpinan Wilayah pada Selasa 31 Mei 2022 di Hotel Pomelotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Hari itu ada 11 DPW yang menyerahkan dokumen untuk kelengkapan syarat pendaftaran peserta pemilu, yakni Gelora Lampung, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, dan Banten. 3 hari sebelumnya, sekitar 7 DPW juga sudah menyerahkan berkas Verpol, yakni Gelora Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Jambi. Saya ingin memberikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh ketua DPW yang hadir di sini. Tenang aja. Ini bendahara sudah bilang tenang aja gitu ya. Tadi katanya dari Sulawesi Tengah mau ta'aruf dengan bendahara katanya. Berita berikutnya, 3 Serikandi Partai Gelombang Rakyat Indonesia menghadiri konferensi ke-7 Global Women's Coalition for Quds and Palestine di Istanbul, Turki yang berlangsung pada Jumat hingga Sabtu 27 hingga 28 Mei 2022. Ketiga Serikandi tersebut adalah Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora, Ratih Sanggarwati, Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobi, dan Olahraga Kumala Sari Kartini, serta Wakil Bidang Perempuan Sarah Handayani. Keikutsertaan 3 Serikandi Partai Gelora dalam acara tahunan yang diikuti organisasi perempuan sedunia ini adalah dalam rangka memberikan dukungan bagi perjuangan bangsa Palestina, terutama kaum perempuan, serta mengecam kependudukan Israel yang terus melakukan kekejaman terhadap rakyat Palestina. Halo sahabat Gelora, kami sekarang sedang ada di konferensi Koalisi Global untuk Al-Quds dan Palestina bersama Ibu Ketua Bidang Perempuan, saya Ratih Sanggarwati, dan Ibu Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobi, Olahraga, Kumala Sari Kartini. Ya Ibu Ratih, apa nih kira-kira pesan dari acara konferensi ini ya? Partai Gelora. Ya, jadi luar biasa bahwa kita menunjukkan kepada masyarakat baik yang ikut konferensi sekarang ini bahwa Gelora ikut berpartisipasi, ikut mendukung, juga berdiri bersama-sama dengan perempuan-perempuan Palestina di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, bukan Indonesia ya, di seluruh dunia yang kemudian bahwa kami merasakan dan ikut berjuang bersama-sama. Seperti itu misalnya.
Berita keempat, pada Rabu 25 Mei lalu, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Anies Mata, berdialog santai dengan anggota DPW Daerah Istimewa Yogyakarta di warung kopi Tenan di kawasan Bantul. Berdiskusi tentang eskalasi politik di lokal, nasional hingga internasional, DPW Yogyakarta mengaku mendapatkan kesadaran baru bahwa saat ini adalah momentum pergantian generasi dan kaum pemudalah yang akan melanjutkan kepemimpinan. Berita kelima, banjir rob besar terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Relawan Partai Gelora Kota Semarang membuka posko peduli banjir. Posko yang tersedia dikhususkan untuk penanganan gratis bagi motor penduduk yang mogok akibat terkena banjir. Tak hanya itu, Partai Gelora Semarang juga membagikan keperluan kebersihan ke rumah warga setempat. Berita keenam, Partai Gelora Kabupaten Bogor menggelar acara halal bihalal pada Minggu 29 Mei 2022. Acara ajang silaturahim tersebut dihadiri oleh Ketua DPD Kabupaten Bogor Wiwit Purwawan, Ketua Bangter DPW Jawa Barat 3 Sumarli, Sekretaris Bidang Politik dan Pemerintahan Hisan Anies Mata, dan diikuti oleh seluruh pengurus DPC Gelora se-Kabupaten Bogor. Berita terakhir, DPD Gelora Kabupaten Takalar melanjutkan program Gelora Tanam 10 Juta Pohon pada tanggal 31 Mei 2022 kemarin. Bertempatan di Kecamatan Polombangkeng Utara, Takalar, Sulawesi Selatan, Syamsari Kita, Ketua DPW Sulawesi Selatan yang merupakan Bupati Takalar menghadiri kegiatan tersebut. Salah satu tanaman yang ditanam DPD Kabupaten Takalar adalah pohon mahoni. Sekian Gelora News pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Gelora News setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.